Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak yang ingin membacakan sedikit tentang rekonstruksi sejarah teks Al-Quran. Bagian pertama, asal-usul dan pewahyuan Al-Quran. Bagian ini mengungkapkan asal-usul dan pewahyuan Al-Quran yang dituangkan ke dalam 3 bab. Bab pertama mencoba meletakkan Al-Quran dalam latar kesejarahannya, baik dalam konteks situasi sosiopolitik serta religius Arabia, menjelang dan pada saat pewahyuan Al-Quran, maupun dalam konteks kehidupan Nabi Muhammad sendiri. Bab kedua berupaya menelusuri asal-usul Al-Quran dari gagasan kitab suci tersebut dan gagasan-gagasan lain yang berupaya memberi gambaran mengenainya. Lalu pembicaraan tentang asal-usul Al-Quran akan mengarah pada diskusi tentang hubungan wahyu ilahi dan nabi, sementara pewahyuan bagian-bagian Al-Quran yang menelaah secara kronologis sekuensi pewahyuannya menurut berbagai sudut pandang akan dikemukakan dalam bab ketiga. Baik, kita masuk ke bab 1, latar kesejarahan situasi politik. Jazirah Arab terletak sangat terisolasi. Terisolasi itu ya sangat jauh gitu dari peradaban, sangat jauh dari keramaian, baik dari sisi daratan maupun lautan. Kawasan ini tempat Muhammad tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7. Perhitungan tahun Masehi sebenarnya terletak di pojok kultural yang mematikan. Sejarah dunia yang besar telah jauh meninggalkannya. Perselisihan yang membawa peperangan antara suku berlangsung dalam skala besar-besaran di stepa-stepa jazirah tersebut. Dari sudut pandang negara-negara adikuasa, Arabia merupakan kawasan terpencil dan biadab, sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang pembuatan kekuasaan politik di Timur Tengah yang ketika itu didominasi 2 imperium raksasa, yaitu Bizantium dan Persia. Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel merupakan bekas imperium Romawi dari masa ke masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Suriah, ya, Mesir, dan bagian tenggara Eropa hingga Danube, pulau di Laut Tengah, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara juga berada di wilayah kekuasaannya. Saingan berat Bizantium dalam perebutan kekuasaan di Timur Tengah adalah Persia, yang sekarang mungkin dikenal Iran ya. Ketika itu, imperium ini berada di bawah kekuasaan dinasti Sasaniyah. Ibu kota Persia adalah Al-Madain. Terletak sekitar 2 mil di sebelah tenggara kota Baghdad, yang sekarang mungkin Irak ya namanya. Oleh kekuasaan terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran dewasa ini serta Afghanistan yang sekarang dikuasai oleh Taliban. Perebutan kekuasaan kedua imperium adidaya di atas memiliki pengaruh nyata terhadap situasi politik di Arabia ketika itu. Kira-kira pada tahun 521, kerajaan Kristen Abyssinia dengan dukungannya penuh dan mungkin atas desakan Bizantium menyerbu serta menaklukkan dataran tinggi Yaman yang subur di barat daya Arabia. Memandang serbuan tersebut sebagai ancaman terhadap kekuasaan Junawas, penguasa Arabia Selatan pro-Persia bereaksi dan membantai orang-orang Kristen Najran yang menolak agama Yahudi. Peristiwa pembantaian ini terjadi di sekitar 523 tahun Masehi, memiliki pengaruh traumatik terhadap keseluruhan Jazirah Arab dan dirujuk dalam suatu bagian Al-Quran. Atas desakan dan dukungan Bizantium pada 525, Junawas berhasil digulingkan dari tahtanya lewat sudut ekspedisi yang dilakukan orang-orang Abyssinia, tetapi sekitar 575 dataran tinggi Yaman kembali jatuh ke tangan Persia. Menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW, penguasa Abyssinia di Yaman, Abraham namanya, atau lebih populer dirujuk dalam literatur Islam sebagai Abraha, melakukan invasi ke Mekah pada saat itu, tapi gagal menaklukkan kota tersebut lantaran epidemi cacar yang menimpa bala tentaranya. Ekspedisi ini dirujuk Al-Quran dalam surat 105. Pada prinsipnya memiliki tujuan yang sepenuhnya berada di dalam kerangka politik internasional ketika itu, yaitu upaya Bizantium untuk menyatukan suku-suku Arab di bawah Muslim, di bawah pengaruh guna menentang Persia. Sementara para sejarawan Muslim menambahkan tujuan lain untuknya. Menurut mereka, ekspedisi tersebut terjadi kira-kira pada 552, dimaksudkan untuk menghancurkan Ka'bah dalam rangka menjadikan gereja megah di San'a yang dibangun Abraha sebagai pusat ziarah keagamaan di Arabia.
Kehidupan di Jazirah Arabia. Risalah yang dibawa Muhammad memiliki keterkaitan yang erat dengan milik dunia perniagaan masyarakat perkotaan Arab ketika itu. Tanah air pertama Islam, Mekah merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur. Sementara tanah air keduanya Yasrib atau kemudian berganti nama dengan Madinah Al-Munawwarah adalah oase kaya yang juga merupakan kota niaga. Sekalipun tidak sebesar Mekah, meskipun Madinah memiliki peran sentral yang amat virtual dalam evolusi eksternal misi kenabian peran sentral dalam evolusi eksternal misi kenabian Muhammad, namun mile komersial Mekah lah yang tampaknya paling mendomisi ungkapan pada Al-Quran. Pada penghujung abad ke-6, pada para pedagang besar kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir barat Arabia ke Laut Tengah. Kapilah-kapilah dagang pada saat itu yang biasanya pergi ke selatan di musim dingin dan utara di musim panas dirujukan dalam Al-Quran 162. Rute ke selatan adalah ke Yaman, tetapi biasanya juga diperluas ke Abisinia, sementara rute ke utara adalah ke Syria. Di tengah kapilah-kapilah dagang inilah orang-orang Mekah mempertaruhkan eksistensinya yang asasi. Di lembah kota Mekah yang tandus, pertanian maupun peternakan adalah impian indah di siang bolong. Kota ini sangat bergantung pada impor bahan makanan. Karena itu kehidupan ekonominya yang khas adalah di bidang perniagaan dan kemungkinan besar hanya bersifat moneter. Itu teman-teman. Baik, kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah sekitar tahun 570 di tengah-tengah keluarga atau klan Bani Hashim dari suku Quraisy yang pamornya ketika itu tengah surut. Ayahnya adalah Abdullah, adalah seorang pedagang juga ya, sebagaimana profesi rata-rata orang Quraisy pada saat itu berdagang, yang meninggal ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya Aminah. Ketika berusia sekitar 6 tahun, teman-teman, ibunya itu menyusul kepergian ayahnya, dan si kecil ini Nabi Muhammad SAW lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang juga meninggal ketika ia berusia sekitar 8 tahun. Selanjutnya Muhammad diasuh pamannya Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim yang relatif miskin ya pada saat itu, tetapi terhormat. Orang inilah yang memberikan perlindungan kepada Nabi dan membelanya secara mati-matian dari berbagai tantangan berat yang diajukan pemuka-pemuka suku Quraisy terhadap agama baru yang didakwahkannya. Sekalipun terlihat bahwa Abu Thalib sendiri tidak pernah menerima atau meyakini kepercayaan yang dibawa keponakannya, yakni Islam. Ya. Ya, pada tahun 10 Hijriah ya tahun 422 Masehi, Nabi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang merupakan ibadah haji terakhir baginya. Dalam kesempatan pelaksanaan ibadah tersebut, ia menyampaikan suatu khutbah yang menekankan persaudaraan kaum muslimin, persamaan harokat dan martabat manusia tanpa memandang warna kulit dan asal usul etnis, serta mengganti pertalian daerah kesukuan dengan ikatan keimanan. Khutbah ini merangkum berbagai pembaruan moral, sosioekonomi dan keagamaan yang dicanangkan Muhammad SAW. Sekembalinya ke Madinah, Nabi jatuh sakit dan dipanggil pulang ke hadirat Ilahi pada 13 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632. Sebelum ajal menyebutnya, Nabi masih sempat merencanakan suatu ekspedisi ke utara di luar tapal batas Arabia. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi secara pasti tidak akan membatasi perkembangan Islam hanya di Jazirah Arab saja. Baginya Islam harus melangkah ke luar Jazirah tersebut. Berdasarkan logika semacam ini, keberadaan surat-surat yang ditulis Nabi kepada Raja Ethiopia, Gubernur Mesir, dan Kaisar-Kaisar Bizantium serta Persia yang berisi seruan kepada mereka untuk memeluk Islam, pada prinsipnya dapat diterima sekian teks
surat-surat tersebut yang kita warisi dewasa ini bisa diragukan otentitasnya. Nabi tampaknya telah menggariskan tekad bahwa Islam mesti melangkah keluar Arabia sejalan dengan universalitas risalah yang didengungkannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.